Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah Nana Ibu, ini adalah hari pertama kita kembali belajar BMR di term 2 ini ya. Nah, jadi hari pertama kita ini akan belajar tentang alat menangkap ikan. Nah, Nana Ibu pernah menangkap ikan? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Jadi kalau kita nangkap ikan itu pakai alat apa saja? Nah, jadi kita akan bahas ya, terutama nanti bagi orang Melayu, tentunya menangkap ikan itu merupakan suatu aktivitas yang sering dilakukan ya. Tapi sebelum kita belajar, baiklah kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah Nana Ibu, silahkan dicatat ya hal-hal yang dirasa penting. Oke, jadi tujuan belajar kita adalah siswa dapat menyebutkan nama dan jenis alat tangkap ikan beserta bentuk tulisan Arab Melayunya. Nah, Nana bisa lihat ya gambar ikan itu banyak sekali. Ada ikan yang di laut dan ada juga yang di sungai. Nah, ikan adalah sumber makanan kita yang sangat berlimpah ruah dan kaya dengan protein. Ikan tersedia di laut, di sungai, danau, bahkan juga di lubuk. Lubuk itu apa? Yakni lubang kecil di rawa-rawa atau tanah yang lembab ya. Sejak dahulu ikan ditangkap dengan berbagai macam cara. Ada alat yang terdiri dari jenis pancing, jaring, dan jenis lainnya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis pancing. Nah, anak-anak pernah pergi pancing atau memancing? Iya, bagi yang pernah tentu tidak asing lagi ya. Yang pertama ada namanya pancing. Pancing terdiri dari tongkat atau disebut joran, tali, penggulung tali, dan mata pancing. Biasanya pancing diberi batu atau besi sebagai pemberat yang dipasang di dekat mata pancing. Yang kedua, ada namanya kail ya. Kail itu terdiri dari joran. Joran tadi apa? Joran itu sama dengan tongkatnya itu ya nih. Kayu ini namanya joran. Tali dan mata pancing. Panjang tali kail sama dengan panjang joran. Kail digunakan untuk menangkap ikan di lubuk atau ikan kecil di sungai. Ya, jadi kalau pancing itu dia ada penggulung talinya ini. Sedangkan kail dia tidak ada penggulung talinya. Kemudian yang ketiga ada namanya teraju. Sama dengan pancing namun tidak ada joran. Terdiri dari tali panjang, penggulung tali, pemberat batu atau besi dan mata pancing ya. Jadi kalau teraju dia tidak ada joran, tidak ada tongkatnya ya. Yang keempat ada namanya unak. Nih gambarnya ya. Unak itu sama persis bentuknya dengan taju. Hanya saja unak mempunyai banyak mata pancing di ujungnya. Nih bisa kita lihat ya. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan sotong atau mencari orang yang tenggelam. Yang kelima ada namanya guntang ya, terdiri dari pelampung, tali yang panjang sejengkal, dan mata pancing ya. Guntang dilempar dan dibiarkan hanyut mengikuti arus. Baru diambil ketika ada tanda-tanda ikan yang memakan umpan. Jadi kalau tanda-tanda ikan makan umpan itu biasanya pelampungnya gerak-gerak ya. Oke, yang keenam rawai. Nah, ini gambarnya rawai. Kumpulan tali panjang sejengkal dan bermata pancing yang ikatannya pada tali panjang dan dipasang membentang. Untuk di laut, biasanya diberi pelampung tiap 1 atau 2 hasta. Apabila pelampung bergerak atau timbul tenggelam, maka itu tanda bahwa umpan rawai sudah dimakan ikan. Oke, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis jaring ya. Jadi selain pancing juga ada namanya jaring. Nah, yang pertama namanya ini jaring ya. Jaring itu adalah tali kail atau mata pancing yang dijalin menjadi kotak-kotak prisma dengan berbagai ukuran sesuai keperluan. Biasanya jaring diikatkan ke batang kayu atau tanggul dan ada juga yang diberi pelampung atau rawai. Yang kedua ada namanya jala ya. Jala yang diberi pemberat batu atau rantai besi di bagian bawahnya. Jadi di tepi-tepi ini dikasih besi atau pemberat supaya dia tenggelam tepinya dan ikannya bisa terkurung di dalam jala.
Jala dikembangkan dan dilempar ke daerah yang sudah dipasang umpan atau yang diyakini ada ikan di dalamnya. Jadi cara menggunakan jala itu adalah dikembang lalu dilempar ya. Kemudian nanti ditarik, maka ikannya akan nyangkut di jala. Kemudian yang ketiga ada tanggu. Nah, siapa yang pernah pakai tanggu? Tanggu itu adalah disebut juga sau ya, yaitu jaring yang diikatkan pada rangka bulat yang diberi tangkai. Nah, yang keempat namanya langgai. Sama bentuknya seperti tanggu, namun langgai mempunyai ukuran yang besar dan berbentuk lonjong. Jadi ini besar nak, panjang, kira-kira panjangnya ini seketinggi anak-anak, panjangnya. Kemudian yang kelima namanya jarmal. Ya, jarmal ini panjang adalah jaring panjang yang dipasang membentang di muara sungai atau laut dangkal. Panjang termal terbuat dari kayu besar dan kokoh untuk menghadapi ombak dan supaya dapat dibuat pondok kecil di atasnya. Nah, jadi di bawah ini ada jaring-jaringnya. Nah, ini namanya jarmal. Jadi ketika ikan masuk nanti dia terkurung di dalam ya. Kemudian ada juga jenis yang lain. Apa saja? Yang pertama namanya seligi. Ini gambarnya ya. Seligi adalah tombak bermata 3 yang khusus untuk menangkap ikan. Yang kedua namanya luka. Nah, pernah anak-anak lihat luka? Luka ini biasanya diletakkan di dalam sungai kecil ya, atau sungai yang kemungkinannya banyak ikan. Biasa diletakkan maka ikan masuk sendiri nanti. Nah, luka ini terbuat dari buluh atau bambu yang dipotong tipis dan dijalin dengan rotan. Bentuknya bulat panjang dengan berbagai ukuran. Di salah satu luka diberi jalan masuk ikan yang berbentuk kerucut dan mengarah ke dalam. Maka ketika ada ikan yang masuk luka, dia tidak bisa keluar lagi karena terhalang oleh ujung kerucut yang runcing. Nah, jadi ikannya masuk dari sini. Nah, ketika udah dia masuk ke yang besar ini, dia tidak bisa keluar lagi. Ya, yang ketiga keruntung. Nah, keruntung itu bentuknya seperti luka, tapi dia berukuran kecil. Diikatkan di pinggang, gunanya untuk meletak ikan yang sudah berhasil ditangkap. Nah, semua jenis alat tangkap ikan hingga sekarang masih terus digunakan, tetapi ada cara penangkapan ikan pada masa kini yang mudah dan cepat, namun dilarang penggunaannya karena dapat berakibat buruk bagi makhluk hidup lain, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi adapun cara penangkapan ikan yang dilarang itu adalah yang pertama dengan sentrum, itu tidak boleh ya. Yang kedua pukat harimau, yaitu dapat merusak terumbu karang di laut. Yang ketiga ada namanya tuba yang dapat meracuni ikan dan air. Yang keempat ada namanya bom yang dapat memusnahkan semua makhluk di air. Jadi kalau pakai bom ini mau yang kecil, mau yang besar, mau ikan, mau kerang, semuanya mati ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan di air. Nah, Nana Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk tugas pertama BMR, yaitu adalah ada di halaman 44 ya. Mari latihan yang soalnya ada 5. Yang pertama, apa saja jenis alat penangkap ikan? 2, apa nama sebutan tongkat pancing? 3, bagaimana cara menggunakan jala? 4, apa yang dimaksud dengan seligi? 5, apa saja cara menangkap ikan yang dilarang? Berarti ada 4 tadi ya. Jadi jawab dengan tulisan Latin atau tulisan Indonesia biasa ya, di buku tulis anak-anak. Boleh di buku catatan, boleh di buku latihan ya, terserah. Nah, kemudian foto dan langsung kirimkan ke Tele Bu Melda ya. Yang nomor kemarin juga 0822 8542 1376. Oke Nana Ibu, jazakumullah khair. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.